Tapi kalau dipengaruhi dendam, fanatik mesti tanya yang ngomong siapa itu. Oh. Kalau yang ngomong bukan kelompoknya, walaupun benar salah. Dan kita justru bagaimana bukan mencari apa perbedaannya, tetapi titik temunya. Kita harus sportif dengan aturan hablum minanas, kesepakatan yang harus kita sepakati, itu harus kita patuhi. Satu contoh, sila pertama bunyinya ketuhanan, ya wajib bertuhan, yang tidak boleh yang tidak bertuhan. Yang penting bupatinya apapun, pemerintahnya apapun, yang dipatuhi Pancasila. Mau bayar pajak masa tanya? Oh ya enggak. Agamamu apa? Cuma ketersinggungan terus kemudian dibenturkan urusan politik lah, itu sudah berbeda lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertemuan kali ini di dalam podcast Moderat Talks kali ini kita akan berbincang-bincang santai dengan dua narasumber yang kebetulan juga struktur inti dari FKUB Kabupaten Madiun. Jadi saat ini ada dua narasumber. Yang pertama ada Pak Yai Muharramaini Ihsan selaku Ketua FKUB Kabupaten Madiun. Selamat pagi, siang, malam Pak Yai. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kedua narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Andes Dian Sugio Pranoto selaku Wakil Ketua 1 FKUB Kabupaten Madiun. Selamat pagi, siang, malam Pak Pendeta, Pak Dian. Ya, baik. Selamat malam, salam sejahtera. Yai. Jadi kita hari ini akan bincang-bincang santai terkait dengan moderasi. Nanti silakan memberikan pandangan masing-masing terkait dengan apa yang akan saya tanyakan. Jadi yang akan saya tanyakan adalah terkait menurut Bapak Kiai dan Pak Pendeta, moderasi itu apa sih? Mungkin dari Pak Yai dulu bisa menyampaikan apa sih sebenarnya moderasi itu dari sudut pandang Mbah Yai. Ya, terima kasih. Ya, moderat. Ya, kita berpikir secara objektif, tidak dipengaruhi dendam, fanatik. Ya, objektif lah. Saya rasa itu. Jadi saya rasa agama itu sebetulnya juga mengajarkan ya kita itu supaya jujur berpikir secara objektif. Jangan dendam, jangan fanatik dan lain sebagainya, karena kalau sudah kena fanatik itu sulit untuk jujur. Sulit ya untuk jujur. Sulit, dendam apa itu suruh adil, suruh jujur itu ya sudah nggak bisa. Karena hanya terpengaruh pribadi, nggak seneng, nggak seperti itu. Jadi saya rasa moderat itu ya apa adanya lah. Apa adanya ya? Iya, apa adanya. Satu contoh, kita ngomong dengan seseorang 1+1 itu 2, ya pasti benar itu. Ya. Siapapun yang ngomong ya benar. Tapi kalau dipengaruhi dendam, fanatik mesti tanya yang ngomong siapa itu. Oh. Kalau yang ngomong bukan kelompoknya, walaupun benar salah, dan sehingga ya tidak jujur itulah. Akhirnya akibatnya juga dalam berinteraksi itu kalau tidak pakai objektivitas ya hasilnya juga tidak bagus lah. Saya rasa itu moderatnya. Baik. Kalau menurut Pak Pendeta Dian, makna dari moderasi itu bagaimana? Ya, baik. Mengingat keberadaan kita sebagai bangsa Indonesia, itu adalah bangsa yang berbineka tunggal ika dengan berbagai latar belakang, suku, agama dan sebagainya. Dengan adanya moderasi beragama itu, kita terpanggil bagaimana mewujudkan kebersamaan, walaupun tiap agama itu memegang kebenaran yang tidak bisa
diubah dengan agama yang lain, tetapi dalam realisasinya hidup bermasyarakat kita justru bagaimana bukan mencari apa perbedaannya, tetapi titik temunya ya sebagai bangsa yang hidup dalam satu pemerintahan negara, bagaimana para pendiri bangsa dulu menjadikan beraneka ragam suku bahasa ini pada akhirnya adalah satu yang tak terpisahkan karena adanya keyakinan. Karena kembali bicara tentang agama itu sebenarnya kan urusan pribadi masing-masing dengan Tuhannya. Tidak bisa satu dipaksa untuk mengikuti yang lain. Tidak bisa dipaksakan satu keyakinan ya? Ya, tidak bisa dipaksakan. Kemudian kalau saya kembangkan, setiap masing-masing pemeluk agama kan pasti meyakini bahwa agamanya itu yang dirasa yang sudah benar, atau saya mengistilahkannya bukan paling benar karena kita menyikapi dengan toleransi kan, masing-masing punya keyakinan. Apa yang saya yakini itu apa yang paling benar menurut saya, karena kembali ke keyakinan masing-masing. Nah, kemudian bagaimana Pak Yai dan Pak Pendeta menanggapi bahwa ada, katakanlah ini contoh, ada satu agama yang menyampaikan yang paling benar ini agama saya, yang lain tidak benar. Apabila ada pernyataan seperti itu, mungkin dari Pak Pendeta bagaimana menanggapinya? Ya, izinkan kalau boleh saya membacakan boleh, beberapa kebenaran kitab Alkitab yang sebenarnya Alkitab pun mengajarkan kita ini harus bisa hidup dalam kebersamaan. Misalnya ini saya kutip dari Injil Matius 22 ayat 19 sampai 21. Demikian bunyinya. Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Maknanya apa itu? Nah, ini sebenarnya jawaban Kristus sendiri dalam kaitannya dengan tanggung jawabnya sebagai pribadi yang tinggal dalam satu wilayah. Nah, ini kan kebetulan pada zaman itu Israel di bawah kekuasaan Romawi, jadi sistem pemerintahannya di bawah Kaisar pada saat itu ya. Nah, kemudian apabila diimplementasikan pada saat sekarang itu, apakah itu akan merubah makna atau tetap dari satu pokok makna itu? Kira-kira bagaimana? Nah, ini untuk lebih jelasnya saya lanjutkan membacanya ya. Dalam Roma 13, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Nah, itu di dalam kalimat itu maksud saya di kitab apa itu?
Yang baru saya baca itu tertulis dalam Roma 13 Roma 13. ayat 1 dan ayat 6 sampai 7. Yang tadi Injil Matius 22 ayat 19 sampai dengan 21. Baik. Kemudian kalau Pak Yai kira-kira ada nggak dari perspektif Islam yang mungkin menerangkan hampir sama dengan yang disampaikan Pak Pendeta tadi? Ya, sebenarnya kalau kita kaitkan dengan kehidupan bersama, termasuk bermasyarakat, berbangsa, bernegara, yaitu kalau di dalam Islam sebenarnya sudah ada aturannya, yaitu dibedakan antara urusan dengan Tuhan, hablum minallah, dan urusan dengan sesama manusia dalam kehidupan bertetangga, bermasyarakat, bernegara. Nah ini yang kaitannya moderasi ini mestinya harapannya adalah dalam mewujudkan satu kehidupan bersama yang beragam, beraneka ragam itu tadi. Yang kita lakukan ya kita harus sportif dengan aturan hablum minanas, kesepakatan yang harus kita sepakati itu harus kita patuhi, tidak peduli itu dengan agama siapa, kelompok mana. Kalau sudah ada kesepakatan, kita sudah tidak boleh saya yang paling benar, enggak. Ya kesepakatan itu yang harus dipatuhi, itu namanya aturan. Kesepakatan harus dipatuhi. Iya, harus dipatuhi. Jadi kalau sudah MOU, perjanjian apapun, hablum minanas loh ya. Ya itu sudah tidak boleh kita membedakan, itu perjanjian dengan agama non muslim atau enggak bisa ya. Ini satu contoh kalau kita di Indonesia kan untuk mendamaikan bermacam-macam suku, bangsa, agama di Indonesia, kemajuan itu kan sebetulnya sudah ada kesepakatan yang namanya Pancasila. Pancasila itu berarti kesepakatan dari berbagai agama, salah satunya ya. Dalam konteks berbangsa, bermasyarakat, bernegara itu adalah pondasinya itu adalah Pancasila. Gitu. Pancasila ya. Jadi siapapun, agama manapun harus patuh dengan Pancasila. Satu contoh sila pertama bunyinya ketuhanan, ya wajib bertuhan, yang tidak boleh yang tidak bertuhan. Wajib bertuhan. Adapun Tuhan siapa, lakum dinukum itu tidak boleh dipaksa. Wajib bertuhan tapi bisa memilih agama apa gitu ya. Tidak memfokuskan ke satu agama saja. Tidak, harus kita hargai Tuhannya Kristen, Hindu ya. Keyakinan mereka harus kita hargai. Bahkan ya justru kalau saya ya sing tenanan yang bertuhan menurut keyakinan Anda masing-masing. Itu tidak bisa dipaksa kalau urusan hablum minallah ya. Tapi yang penting adalah dalam aturan bersama hablum minanas, konteks bermasyarakat, bernegara, ini yang harus kita jaga, kita patuhi bersama. Kalau saya satu contoh ginilah. Satu contoh kita, ini namanya kan kompetisi ya, kita sudah perjanjian bisnis apalah, bakul beras bakul apa itu dengan saudara kita yang dari Kristen, dari Islam. Ini gimana aturannya? Ya pasti separuh badi ya sama-sama. Sudah tanda tangan wajib patuh. Wajib patuh. Patuh, enggak boleh malah dengan non muslim saja kok dipatuh, enggak boleh itu. Ya sebaliknya gini Pak. Iya, gimana Pak Pendeta? Kalau tadi kami membaca ayat di kitab kami, enggak ada keterangan pemerintah itu personnya agamanya apa enggak? Enggak ada. Enggak ada. Tapi bupati ya hormati bupati tanpa memandang latar belakang keyakinan. Yang penting bupatinya apapun, pemerintahnya apapun, yang dipatuhi Pancasila. Mau bayar pajak masa tanya? Oh ya enggak. Sama apa? Itu kan kewajiban. Iya. Gitu loh. Saya rasa itu ya contoh yang mudah itu kalau kita sepak bola itu kan sudah ada perjanjian aturannya. Kena tangan deh, kemajuan offset. Iya tahu itu kan sudah itu wajib dipatuhi. Kalau kompetisi antara antara Kristen dengan Hindu yang berlaku ya
aturan itu walaupun wasitnya itu kebetulan juga Hindu katakan, kalau sudah pakai baju wasit ya sudah, walaupun Hindu ini harus disempret. Ya. Gitu loh, jangan jadi berlaku adil. Gitu, kan gitu dah. Iya. Demikian juga dalam pemerintah. Kalau kita kan sudah kelihatan baik gitu, Pak Prabowo itu walaupun yang tidak memilih beliau, ya sudah selesai, itu sudah kompetisi sudah. Kan yang berlaku itu aturan yang sudah disepakati itu, yang walaupun yang tidak dukung, ayo ini bersama-sama. Sekarang kita patuhi aturan bersama. Gitu. Baik. Saya rasa itulah. Kemudian kita sedikit setback ke belakang ya. Kita nggak tidak mendiskreditkan suatu persoalan, tapi kita kan mengingat saat itu Pak Basuki Cahayapurnama, waktu jadi gubernur DKI, saat itu kan beliau sempat diturunkan karena dianggap melecehkan agama. Nah, kemudian beliau terbukti bersalah, kemudian disangsikan ke penjara. Nah, bagaimana Pak Pendeta menanggapi jatuhnya seseorang karena dianggap melecehkan agama? Pendapat Pak Pendeta gimana? Ya, itu masalah rawan ya. Kalau saya tidak rawan. Kalau saya tidak rawan. Kita bebas saja nggak? Jadi mungkin maksudnya Pak Basuki ya, tidak ke sana, tapi bisa jadi yang menerima dianggap bertentangan. Nah ini adalah masalahnya. Jadi cara menerimanya ya. Dari menafsir. Jadi artinya maksudnya enggak untuk melecehkan, tapi mungkin cara nerima orang saja itu dianggap berlebihan atau dianggap menistakan atau bagaimana gitu ya. Gitulah ya. Kalau Pak Yai gimana menanggapi saat itu? Ya kalau saya sebetulnya mestinya tidak mungkin Basuki Cahaya itu melecehkan, tidak mungkin, dia itu minoritas kok di hadapan mayoritas. Ya cuma ketersinggungan terus kemudian dibenturkan urusan politik lah, itu sudah berbeda lagi itu. Jadi itu dipelintir dari sisi politiknya ya. Nah, kalau sudah ke situ ya sudah. Makanya kalau saya nggak sensitif itu. Kita belajar fair aja, ada sensitif. Ya, kalau kita terus-terusan model gitu gimana itu ya? Iya. Tapi sekarang itu mungkin isu-isu terkait dengan agama kan belum terlalu nampak ya. Beda dengan zaman dulu, ada hal-hal yang berbau perbedaan agama langsung jadi suatu hal yang besar. Mungkin saat ini masih belum seberapa karena mungkin dari berbagai sisi, kemudian dari perkembangan pendewasaan semua kalangan dari berbagai agama. Nah, kira-kira untuk mempertahankan kondisi yang saat ini masih damai, tidak ada perpecahan antar agama, itu hal-hal yang bisa dilakukan untuk mempertahankan sekaligus memitigasi terjadinya permasalahan-permasalahan yang akan timbul terkait dengan antar agama itu bagaimana? Ya kalau menurut saya semua itu ada proses ya. Ya seperti kita lah hidup itu ya tidak ada toh bayek tahu-tahu yang meletakkan belum itu ya tidak ada. mesti lewat proses lah. Iya toh. Ya kadang-kadang anak itu kan yang ngeyel lek diomongi wong tuwa. Iya. Ya, maka dari itu ya. Contohnya ngeyel itu gimana ya? Gimana? Contoh anak ngeyel itu bagaimana contohnya? Ya, kalau anak itu kan kadang-kadang berpikirnya terlalu merasa benar sendiri, kadang-kadang diomongi wong tuwek sing bener barang ya bangga ngeyel, maka itu butuh proses. Maka dari itu nanti anak semakin dewasa seiring dengan pendidikannya yang semakin meningkat, serawungnya semakin akhirnya bisa membenarkan orang tua yang benar. Maksud orang tua itu begini. Iya, seperti saya orang tua. Ya? Jadi dulu ya pernah ngeyel dengan orang tua saya. Tapi dulu, sekarang justru merasa dosa saya. Jadi butuh waktu lah gitu loh. Iya. Dalam berbangsa, bermasalah, bernegara saya sama saja.
Ya kan dulu itu sudah ya mungkin. Contohnya apa ya dulu? Ngeyel-ngeyel orang tua dulu apa ya? Dulu itu kalau terutama kalau anak-anak itu biasanya yang dianggap berharga itu kan hanya mainan-mainan itu. Neker itu diwangi jotosan. Dianggap perkara neker itu ya. Tekaret itu jotosan dianggap paling berharga itu. Ya, memang pengetahuan anak-anak kan gitu. Saat itu ya. Iya, saat itu. Lama-lama saya sudah dewasa tahu anak-anak berkelahi soal neker. Apa to lele kowe iki kaya ngono kok ketukaran. Ya, saya rasa orang-orang itu pun dalam bermasyarakat bernegara pun saya rasa kedewasaan cuma sing dienggo rebutan ya bukan neker lagi. Kuenya bukan kue anu ya kuenya besar. Sudah berbeda kan gitu. Kuenya jenis yang beda. Ya, beda. Tadi. Iya. Nah, itu butuhkan satu kedewasaan. Baik. Sehingga ternyata kita tidak boleh main menang-menangan, kita harus bareng-bareng. Kalau sudah dewasa kan jadi orang tua, anaknya banyak ternyata wah anakku akhirnya paling seneng orang tua itu kalau anak-anaknya itu rukun. Rukun ya? Oh iya, rukun, patuh dengan orang tua itu orang tua seneng itu. Tapi ya seneng itu karena tidak ada permasalahan karena rukun itu atau karena ada aspek lain? Enggak ya, masalahnya karena orang tua kan sudah berpengalaman mulai jadi anak-anak dan karena sudah merasakan fase yang dirasakan anaknya itu ya. Karena sudah orang tua ya, akhirnya orang tua sendiri harus jembar jodoh ngadepi anak-anak yang bermacam-macam karakternya itu akhirnya juga apa ya bisa sabar. Terus sehingga harapannya orang tua itu apa? Ya anak rukun ditoto manut ya api-api itu demikian juga dalam bermasyarakat bernegara juga begitu. Ya. Kalau dulu saya masih seneng urusan di partai dulu ya senengannya merasa barang sekarang itu alah ternyata diwangi kayak ngono bae ya ngono kuwi ya ini ya kan pengalaman ini. Iya toh. Ini setback ke belakang pengalamannya begitu ya. Itu kan karena pengalaman. Iya gitu. Sekarang kita saya rasa ke Pak Pendeta. Pak Pendeta ada nggak cerita pengalaman waktu kecil yang kaitannya dengan agama ya, agamanya Pak Pendeta, agama Kristen itu sesuatu hal yang kecil tapi dampaknya luar biasa sampai sekarang tuh ada nggak sesuatu hal entah itu kalimat atau entah itu petuah dari tokoh agamanya sebelumnya atau mungkin ada sesuatu hal yang membuat ada perubahan yang luar biasa di hidupnya Pak Pendeta Dian itu kira-kira ada atau tidak dan itu wujudannya seperti apa? Ya kenyataannya memang sejak kecil kita ini kan hidup di berbagai kondisi, keyakinan, dan seingat saya nggak ada masalah yang diarahkan kepada meruncing kepada keyakinan. Bener aku sing anu kudu ngene, ndak ada. Pernah nggak terbesit merasa entah itu ragu atau melihatnya itu lebih rasional, itu lebih gini, kok di agama saya kok seperti ini, ada nggak seperti itu? Atau dengan adanya perbedaan itu semakin memantapkan Pak Pendeta untuk semakin tegak lurus dengan apa yang diyakini? Seingat saya waktu itu orang hanya tanya agamamu apa gitu. Oh begitu ya? Satunya Islam aku. Oh, gue Kristen ya. Nah, berhenti sampai di situ. Hanya berhenti sampai situ. Apakah dengan tahu beda agama itu di kemudian hari akan menjadikan sesuatu hal yang itu nanti menjadi jaraknya semakin jauh atau mungkin melihatnya itu beda agama, itu nggak sama dengan kita. Kira-kira seperti itu atau pernah nggak ngalami fase seperti itu? Penjelasan sekolah biasanya kalau Islam itu sembahyangnya di masjid, kewajibannya ini. Kalau Kristen gereja yang disembah bedanya Tuhannya Islam siapa, yang dipertuhankan Kristen siapa. Ya sebatas pada pengetahuan menurut keyakinan masing-masing. Baik. Itu akan menjadi benturan itu setelah
besar tua. Contoh benturannya apa, Pak Pendeta? Ya misalnya ada orang yang dengan keyakinannya sendiri menganggap misalnya dari kelompok Kristen yang ekstrim, Muhammad itu butuh nabi, ya. Sebaliknya dari ada ya Kristen yang ekstrim itu? Sebaliknya dari Islam, wong menungso dipertuhankan, katoan dan gitu sebagainya. Nah justru itulah yang melalui FKIP ini kita tidak mencari memperuncing perbedaan itu. Itu biarlah kembali kepada keyakinan masing-masing. Jadi toleransi untuk ya? Memberitakan itu wajib ya. Cuma diterima atau tidak ini kembali kepada yang menerima. Baik, paham. Saya maupun Mbak Men nggak bisa mengatakan selain keyakinannya sendiri yang benar. Ya. Jadi itu sangat dipengaruhi wawasannya kok. Makanya wawasan di dalam Islam sendiri kadang-kadang kalau ya tahunya Islam itu masih dasar ya memang kadang-kadang itu sangat sensitif. Orang yang non Islam itu biasanya. Tapi saya melihat sekarang itu perkembangannya kok semakin moderatnya itu. Satu contoh dulu itu kalau ada siswa jilbaban itu sudah ramai sekali. Dulu? Ya toh dulu, enggak. Berarti dulu tuh jarang yang berhijab? Enggak kan, yang enggak jilbaban harus kan dulu pernah soal jilbabnya bikin ribet itu. Iya toh. Itu tahun berapa itu, Pak Yai? Ya kapan itu ya? Saya rasa ada ya. Artinya ada situasi seperti itu ya dulu? Iya dulu ada seperti itu. Ya, sedikit-sedikit ya dipersoalkan antara perbedaan agama sehingga tidak mampu membedakan ini urusan hablum minannas apa hablum minallah, enggak bisa bedakan. Ya saya memang mungkin bisa nambah ya. Baik. Pengalaman saya. Ya. Karena kebetulan waktu saya kecil di SMP itu ikut mbah saya itu juga Muslim. Mbahnya ya, Pak Pendeta itu Muslim? Ya. Lalu enggak mikir banyak pada waktu usia anak SMP itu disuruh sunat gitu ya. Disuruh sunat? Ya, saya disuruh sunat. Sunat masal Mbak Men di Pak Haji Yasin. Pak Pendeta ikut sunat masal? Ya, waktu itu kan belum pendeta. Iya. Ya saya ikut aja sama Mbak. Ikut sunat akhirnya? Iya sunat. Ya. Boleh dibuktikan. Dalam pandangan agamanya Pak Pendeta itu sunat itu bagaimana? Apakah hal yang bersifat itu harus dilakukan atau boleh dilakukan, boleh tidak? Istilahnya kalau kami itu operasi ya. Operasi ya. Karena kesehatan. Jadi karena kesehatan. Ya. Kalau Islam kan karena agama. Ya, wajib. Jadi tidak harus diupacarakan. Tapi ada juga karena keluarganya yang mungkin banyak Muslim membuat acara, nggak masalah juga. Kalau Taruban itu sebenarnya toleransinya cukup bagus. Sebelum Mbah Meni rawuh, almarhum Mbah Haji Mansur dulu, waktu ada acara Isra Mi'raj di masjid itu Mbah Men, saya datang sama Julian, sama pendeta lainnya. Ikut acara. Ikut acara. Loh, saya itu malah pernah masih siapa itu ya populer itu siapa Pak siapa dari Katolik? Suryanto. Ya Pak Suryanto. Suryanto Pak Suryanto. Ya itu saya pikir ya kalau musim Idul Fitri itu kan musim orang bayar zakat fitrah. Saya itu dikirimi beras dari beliau itu ada 3 karung. Wah, dikirimi beras. Katanya ya ikut fitrah ya sudah. Tapi justru di channel-channel, kuwi sah apa ora dan lah ini malah. Sempat terjadi perdebatan. Perdebatan di situ. Iya. Ya antara lain gitu kan. Oh ya, saya ingin bertanya, metode dakwah apa yang menurut Pak Pendeta dan Pak Yai di agamanya sendiri ya, di agamanya masing-masing itu yang dipandang itu ekstrim metode dakwahnya? Kalau dari Pak Pendeta ada nggak di agama Kristen itu yang metode dakwahnya menurut Pak Pendeta ini, ini cara ini terlalu ekstrim, ada nggak kira-kira? Dan itu seperti apa? Ya, misalnya sudah tahu kalau tetangganya atau
temannya itu sudah beragama Muslim, katakan begitu. Misalnya diundang untuk ikut kegiatan Kristiani, lah itu saya kira itu kurang pada tempatnya lah. Kecuali kalau memang karena baiknya berteman, tidak keberatan, ya monggo saja, tapi jangan ada paksaan. Seperti saya dulu pernah kuliah, punya teman, punya pondok muda di Demangan. Waktu kami Natalan, dengan senang hati dia datang juga. Oh, begitu ya? Ya. Tapi tidak ada unsur memaksa, karena ya berteman aja. Kalau itu seakan-akan kalau kita contohkan kasuistis itu ada yang dipaksa itu, kira-kira dari sudut pandangan agama itu bagaimana? Berbeda agama tapi dipaksa harus ikut kegiatan agama lain itu. Itu menurut pandangan Pak Pendeta bagaimana itu? Apakah itu sesuatu hal yang lumrah? Apakah itu sesuatu hal yang seharusnya tidak dilakukan? Pengertian memaksanya itu bukan dalam arti yang negatif ya. Untuk menegaskan. Oh, menegaskan. Jadi ini loh kebenaran itu. Oh, baik. Soal kamu mau menerima atau tidak, monggo. Tapi ibarat saya sudah tahu mengambil pilihan gitu ya. Saya sudah tahu jalan yang benar, yang baik. Ini loh. Baik. Mungkin ya tidak jauh berbeda dengan Gereja Mbah Men. Ya, kalau Mbah Yai terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi bagaimana? Di dalam Islam itu sebenarnya petunjuk dakwah itu sudah lengkap sekali, termasuk ada salah satu ayat la ikraha, tidak ada paksaan. Di dalam beragama itu tidak boleh, paksa itu tidak boleh. Kalau secara politis kan hak asasi paling asas itu kan berkeyakinan. Kalau itu dipaksa ya bisa geger itu. Makanya tidak boleh kita main paksa karena dalam masalah keyakinan bertuhan, beragama itu tidak boleh. Bahkan yang jelas itu ya kita harus dengan cara bil hikmah. Jadi bil hikmah itu bijak lah. Ya. Kebijakan itu sangat mempengaruhi keberhasilan. Satu contoh ya bukan soal agama aja. Kita itu mengajar anak TK itu ya kita harus menyesuaikan kadar tingkat pemikiran anak TK bil hikmah. Oh, menyesuaikan ya. Ya, jangan dengan anak tingkat TK kepahamannya. TK diajak ngomong matematika itu gurunya yang kan gitu bijak gitu. Iya, harus menyesuaikan kemampuan menerima. Seperti dakwah di Indonesia. Di Indonesia kan jelas kemajuannya tuh jangan disamakan dengan di Arab. Karakternya orangnya juga enggak sama sampai Tuhan itu sudah bijak kok. Membuat hewan-hewan di Arab itu aja wedhus Arab itu enggak sama loh makanannya dengan wedhus. Itu yang membuat beda itu apa? Tidak ada godong-godongan. Ya, makanannya kertas macam-macam itu. Tapi yang lemu-lemu susunya ya gede-gede. Makan kertas. Iya. Unta itu ya di sana ya dirancang memang konstruksi unta di daerah panas ya sudah. Kok unta di bawah sini ya guru. Padahal makanannya lebih makanya Tuhan itu sangat maha bijak. Demikian juga dalam hal berdakwah pun juga ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwahlah kamu ke jalan Tuhan bil hikmah dengan cara yang bijak. Bijak itu kan tidak boleh maksa kerasan, tidak ada orang mau masuk Islam ditungi pentung terus tidak ada itu. Ya mesti melawan, iya kan? Iya. Kan tidak begitu, gitu loh. Ya. Berarti memberikan keleluasaan, kesadaran supaya dia itu jadi kesadaran. Memilih dan memeluk. Ada pun dia tidak mau ya jangan dipaksa, sudah lah. Urusan keyakinan sudah lakum dinukum. Ya. Terus kemudian kita ambil contoh ya, katakanlah ada anak kecil, dia itu sejak lahir tidak mengenal agama sama sekali. Nah, kemudian Mbah Yai sama Pak Pendeta selaku tokoh agama itu ada nggak upaya untuk memasukkan dia ke agamanya, keyakinannya, atau memberikan dia wawasan terkait semua agama yang ada
nanti silahkan milih. Kira-kira Pak Yai akan memberikan langkah apa? Langsung diajak masuk ataupun memberikan pemahaman terkait semua agama, kemudian memberikan dia kesempatan untuk memilih? Ya kalau saya lihat dulu, ini kan masih anak ya, kira-kira pertama kira-kira yang direstui orang tuanya, biasanya kan sangat dipengaruhi orang tua atau ya. Nah kasus ini katakanlah dia anak yatim piatu nggak kenal agama aja. Nah kira-kira tuh yang mau diambil tindakannya langsung mengajak dia masuk ke agama yang Mbah Yai yakini atau memberikan pemahaman? Karena kan istilahnya dia anak kecil nggak tahu apa-apa tentang agama, tidak pernah diberikan masukan tentang agama manapun. Nah ketika Mbah Yai itu tahu pertama kali orang itu untuk mengenalkan agama itu langsung diajak masuk ke Islam atau memberikan pemahaman? Ya kalau saya kasih contoh aja. Kasih contoh ya satu contoh ya yang ringan-ringan saja. Kita itu diberi tangan kanan itu kan lebih kuat daripada kiri, itu sudah kodrat ya. Makanya kalau minum harus pakai kanan gitu kan. Dan kenapa? Ya supaya dibedakan, kalau kiri kan untuk cawe itu kiri kan gitu aja toh. Jadi diberi contoh lah seperti itu, nanti seiring dengan perkembangan pikirannya mereka karena anak-anak itu kan perkembangan itu akan dipengaruhi ya macam-macam lah ya itu. Jadi kembali lagi bijak lah. Kembali lagi memberikan dia pemahaman saja ya. Dan pilihan nanti diberikan ke dia sendiri untuk menentukan. Kalau dipaksa ya lihat-lihatlah kalau saya. Berarti nggak langsung ditarik gitu. Lihat-lihat lah. Tapi kalau di lingkungan saya itu sudah lingkungan ternyata sangat mempengaruhi. Ya. Anak-anak itu bermasjid apa itu kan ya hanya ikut itu kan gitu. Ya. Baik, kemudian kalau Pak Pendeta terkait dengan kasuistis yang saya buat tadi, kira-kira langkah yang dilakukan Pak Pendeta Dian itu apa? Ya, tidak jauh dengan apa yang disampaikan Pak Men. Namanya anak pasti ikatannya dengan yang tua. Iya, Kecuali kalau anak itu mungkin yatim piatu, lolo, contoh begitu. Ya, kita sarankan misalnya mau ke panti, ya terserah nanti di panti ya akan diarahkan kemana. Gitu. Biasanya ya secara naluri itu punya kecenderungan sendiri ya. Begitu ya. Iya, ada naluri yang bawaan dari orang tuanya gitu ya. Pokoknya intinya enggak boleh paksaan, enggak ada lah. Berarti tidak boleh dipaksa ya? Enggak boleh, kecuali kalau anaknya sendiri, kalau orang Islam. Iya, kalau anak sendiri kan itu ada kewajiban untuk meneruskan. Sudah ada aturan, begitu lahir setelah dimandiin diadani kuping kanan, komati kuping kiri untuk menanamkan satu keyakinan kan sudah ada aturannya. Tapi kalau sama-sama orang lain ya kita harus bijak lah. Atau mungkin dalam pergaulan dengan temannya, diajak kemana itu tergantung anaknya lah. Bukan berarti orang tuanya yang. Malah mohon maaf ya, namanya orang itu kan kadang-kadang pikirannya itu sangat dipengaruhi lingkungan, teman dan lain sebagainya. Mohon maaf. Saya itu sering, yang orang yang tadinya sudah Kristen ke rumah saya minta disahadatkan ya. Ada ya gitu? Loh iya. Di antara lain kan, ya silahkan aja toh itu. Ada ya seperti itu? Saya berkali-kali itu. Saya kembangkan ya dari apa yang disampaikan Mbah Yai tadi. Yang membuat dia ingin, mohon maaf ya, pindah agama itu apa? Alasan dia? Ya dia yang ngerti, mungkin pengaruh apa. Yang kebanyakan itu karena mau kawin. Yang pasangannya karena Islam. Alasan mau menikah dengan pasangannya biar sama agamanya. Tapi ya prosesnya saya ya sangat sangat hati-hati, tidak boleh paksaan. Kamu itu kesadaran apa hanya karena mau kawin? Saya tanya. Alasannya apakah karena hanya mau menikah saja akhirnya pindah agama atau karena memang ada kemantapan? Iya, dan saya suruh bikin pernyataan. Sampai tidak ada paksaan dari pihak manapun. Baik, mungkin Pak Pendeta bisa menanggapi itu kira-kira gimana? Iya, kalau kami biasanya kebetulan orangnya sakit parah, sudah berobat kemana-mana kok nggak kunjung sembuh, ya coba-coba
Cuman saya juga memberitahu kalau kami diminta untuk mendukung dalam doa, caranya Kristen loh Pak. Ya, kadang-kadang ya terserah yang butuh waras. Itu saya doakan. Minta doa untuk dia sembuh gitu ya. Kebetulan terus kok cocok sembuh di atas kemahnya sendiri ke gereja itu juga. Oh, ada ya banyak faktor ya penyebabnya. Iya. Anak-anak yang butuh dana bantuan, kebetulan ada ini anggaran, tapi karena ini sifatnya keagamaan, apa sedia ada yang tidak keberatan ya monggo. Oh, berarti metodenya ada banyak ya? Ya cuman semua metode itu tidak menggunakan paksaan ya? Iya, intinya tidak boleh paksaan. Berarti kan, semua agama tidak boleh memaksa orang untuk meluk agama ya? Hak asasi paling asas itu kan ya beragama itu. Makanya persoalan pernikahan seperti amin itu bisa jadi kan harus satu agama. Kamu ikut agama A atau ikut agama B. Tapi di Indonesia itu ya saya dengar-dengar kok ya kalau kode ngototnya tidak mau kok ya ada solusinya. Apa itu Pak? Catatan sipil apa itu? Bukan apa? Dia repot keputusan Mahkamah Agung. Oh, Mahkamah. Oh, jadi bisa ya? Ya, beda agama. Oh. Iya. Keputusan MA begitu ya sekarang? Sejak dulu itu keputusan MA. Oh, sudah apakah itu sudah lama? Sudah lama saya ingat saya. Ya, terus kemudian kadang-kadang kan ya justru keluarga ya yang nggak seneng ya. Iya, keluarga. Pasti itu berpengaruh. Pengaruh itu. Ya, kamu kalau tetap gitu sudah enggak bisa. Gitu kan enggak ada. Iya. Ya, paham. Saya rasa ya monggo-monggo saja, tapi yang penting jangan sampai terjadi kekerasan kalau saya. Oh, iya. Jadi memang ketika kita berbicara tentang perbedaan agama dalam berbagai situasi yang berkembang saat ini kan ternyata sangat kompleks ya. Oh iya, sangat kompleks. Ini baru sisi tentang pernikahan, tentang beda agama gimana, belum cara pandang sesuatu terkait kebenaran ini bagaimana kan mungkin ada perbedaan. Walaupun secara general namanya sesuatu hal yang baik itu kan di semua agama kan pasti memiliki visi yang sama. Cuman mungkin ada beberapa hal arahnya sama tapi jalurnya beda. Yang bisa jadi begitu. Nah, baik, bagaimana pandangan agama Mbah Yai dan Pak Pendeta Dian mengajarkan cara terbaik untuk menyikapi dan menghormati perbedaan dalam praktik ibadah. Karena Islam sholat 5 waktu. Terus mungkin di Pak Pendeta ada jenis ibadahnya seperti apa. Nah itu kira-kira untuk cara mengajarkan pada anak generasi muda terkait dengan toleransi ibadah itu bagaimana? Dari Pak Pendeta mungkin bagaimana? Ada tanggapan? Ya, kami pernah bahkan mengadakan kegiatan di lapangan. Dapat rekom juga dari KUB. Kebetulan acara belum selesai maghrib. Lalu panitia memberi waktu untuk jeda sesaat menghormati teman kita yang lagi sholat. Saat kemudian dilanjutkan. Itu yang pernah itu cara mengajarkan yang toleransi begitu melakukan seperti itu. Tapi kalau di gereja ya terus saja. Enggak ada urusan gitu. Kalau dari banyak gimana? Ya kalau saya namanya mau serawung, campur ya serawung itu ya toleransi saling menghargai ya enggak usah ya mesti perbedaan itu ada. Satu-satu aja kita ini ya Pak Dian enggak ngerokok. Ya. Saya ngerokok, ya enggak usah mencela saya lah. Ya toleransi lah. Iya. Juga jangan maksa kan gitu aja. Iya. Toleransi itu kan gitu aja loh. Masa orang ngerokok apalagi divonis oleh dokter enggak boleh ngerokok terus saya paksa. Ya malah geger itu. Ya antara lain begitu aja lah, enggak usah diperuncing. Iya. Kemudian ada nggak strategi yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai moderasi beragama di kalangan anak muda? Saya kalau saya gini lah, kita bahasa Indonesia ya yang penting kalau saya kok sudahlah Pancasila itu kembalikan P4 PMP itu. Karena kembali ke P4 PMP dulu waktu zaman Orde Baru
Ya, untuk yang membuat Pak Yai berkeinginan untuk mengembalikan itu dasarnya dari apa, Pak Yai? Ya pengalaman perjalanan bangsa itu kan dulu waktu gitu. Orde Baru zaman Pak Harto itu untuk membumikan Pancasila. Membumikan Pancasila. Ya toh, Pancasila supaya membumi betul-betul. Pak Harto punya program yang menurut saya baik. Ada P4, pendidikan moral Pancasila itu diajarkan mulai SD. Jadi agamamu apa, yang penting kamu dalam bermasyarakat berbangsa bermoral Pancasila. Oh ya. Jadi tidak mempersalahkan agamanya, tapi Pancasila itu kan aturan kabluminan nas dalam berbangsa, bermasyarakat, bernegara. Jadi notabene Pancasila itu kabluminan nas. Ya seperti aturan bal-balan itu loh. Iya. Ya atau kena tangan liang itu ya sudah, itu harus kita patuhi bersama. Pancasila ya begitu, agamamu apa silakan, yang penting bermoral Pancasila. Soalnya bertuhan wajib. Perkara Tuhanmu apa, kamu Kristen silakan, ini sing tenanan. Sebab yang serius ya? Kan tidak ada tuh ajaran Tuhan manapun jelek itu saksinya kan tidak ada. Iya. Semua menganjurkan rukun, dilarang fitnah, adu domba. Sama di semua. Kristen kan ya gitu tuh Pak. Dalam Al-Qur'an nas loh ya. Ya di Pancasila itu di situ itu. Soal ke atas tidak bisa itu dikompromi. Itu sudah masing-masing. Oh iya. Malah saya sering nyatakan, ini sing tenanan itu ya sing tenanan yakin no. Sing bener Hindu itu silahkan, itu nggak ada. Saya malah sampai begitu ya? Iya, saya malah tidak seneng kalau ada orang ngomong semua agama baik. Saya kalau minggu ke gereja, jemaah saya ke masjid, wah saya paling nggak seneng itu. Iya. Itu orang tidak punya prinsip, iya tak? Begitu ya pandangannya. Iya toh, kalau Pancasila itu sebenarnya kan begitu. Ya, makanya seperti pertanyaan sampean untuk generasi. Kalau saya kembalikan PMP, pendidikan moral Pancasila. Itu urgensinya untuk era sekarang menurut Mbah Yai itu anak-anak muda itu seperti apa sih dalam menanggapi itu maksud saya ya termasuk apa ya, politik lagi. Waktu ada unsur politiknya. Ya bagaimana? Dulu Pak Harto itu, mohon maaf itu kita setback ke belakang ya. Waktu Pak Harto itu namanya membumikan Pancasila itu dari dalam kurikulum pendidikan mulai SD itu ada PMP, pendidikan moral Pancasila. Kemudian ada P4, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Itu ada penataran, semua pegawai wajib ikut penataran. Wah, dulu seperti itu ya? Iya, bahkan mubalek yang tidak punya sertifikat P4 tidak boleh ngomong. Sampai begitu? Iya, itu Pak Harto itu luar biasa. Bahkan Pak Harto itu punya program mendirikan 1000 masjid dinamakan Pancasila. Masjid yang itu Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Sampai situ dulu ya. Nah, tapi karena pergolakan politik saya tidak tahu Pak Harto jatuh. Ya P4, PMP semua demokrasi Pancasila hilang semua. Ada waktu Pak Harto, oh iya demokrasi Pancasila. Iya dulu itu begitu. Dan demokrasi Pancasila artinya demokrasinya orang bertuhan. Ya, orang bertuhan kan mesti baik toh. Enggak boleh toh fitnah, harinya kan enggak boleh itu. Iya. Terus kemudian yang sila kedua apa itu, kemanusiaan yang apa? Adil ya, beradab. Walaupun memilih pilkada ya tetap pakai adab. Sila kedua itu loh, kemanusiaannya itu adil dan beradab. Kemudian yang ketiga mengedepankan persatuan. Itu prioritas, perkara perbedaan agama mau pilihan mana, yang penting persatuan harus prioritas. Iya. Pancasila kan begitu. Itu sekali lagi Pancasila itu sebenarnya aturan kablum minan nas. Konteksnya itu dalam mengatur berbangsa, bermasyarakat, bernegara di Indonesia ini loh. Oh, iya. Saya kan sering ngomong, sebetulnya Indonesia itu adalah mayoritas Muslim. Dulu kan masih 99% Muslim. Saya kadang-kadang juga bertanya, apa ya gak gelem negara Islam? Wis demo dasar 99% loh. Kan iya. Iya. Apa ya kok ora? Nah ini saya kadang bertanya. Loh, akhirnya akan
bentuk panitia 9 untuk merumuskan dasar negara Pancasila itu kan dibentuk panitia 9. 9 orang itu yang non muslim hanya 1. Umpama voting kan ya 8 lawan 1 yang sudah menang. Iya. Nah, iya kenapa? Kalau ya? di logika saat itu kalaupun mau membuat negara Islam sangat memungkinkan ya. Ya sangat karena bisa karena perbedaan. Iya, 8 lawan 1 dan voting ini selesai. Tapi ternyata pendiri bangsa orang-orang muslim ya 8 orang itu orang cerdas-cerdas. Mengerti agama betul. Jadi tidak ada kewajiban untuk mendirikan negara Islam itu nggak ada. Mestinya pertimbangannya gitu. Ya, Kedua, Indonesia itu memang kemajmuannya luar biasa. Tradisi, budaya, adat dan iya betul. Ya, banyak sekali. Ya. Kalau itu dipaksa akan terjadi perpecahan. Pasti pecah ya tuh. Kalaupun dipraktekkan semua harus Islam. Oh iya dong, nyatanya sekarang aja partai Islam sendiri ya gitu ya. Dan ini ngomong moderat loh ya. Iya. Ngomong moderat loh ya. Baik. Aslinya kan bukan soal Islamnya yang bikin, orangnya. Orangnya ya. Islam itu nggak asal tapi orangnya. Islam itu jelas rahmatan lil alamin kok. Bukan hanya rahmatan lil muslim, bukan hanya rahmatan lil kelompok. Lah sekarang itu kan kelompok apa bukan? Ya jadi podo agama nih. Berarti yang perlu dipertanyakan itu orangnya bukan orangnya dalam memanul wawasan keagamaannya itu menurut saya ya beda lah gitu. Iya. Baik, saya ke Pak Pendeta dulu. Saya teruskan sedikit karena gini ya, sikap seseorang sangat dipengaruhi wawasannya. Ya wawasannya anak-anak itu karet itu diwangi jotosan gitu. Karena karet itu paling berharga. Tapi nanti kalau karet senjata neker itu paling berharga, kalah diwari jotosan. Iya toh, itu apa ya? Contoh yang gampang. Jadi maka dari itu ya marilah kita ya tidak boleh keras ya, seiring dengan pengalaman generasi sekarang. Saya rasa ini ya sudah berubah. Artinya cara berpikir beragama seperti tadi yang diceritakan Nahab Barang itu mungkin ke depan itu tidak sampai seperti itu mungkin. Oh, ya. Kemungkinan begitu ya? Iya, kemungkinan begitu. Kalau waktu itu memang ya tidak tahu ya itu orang politik kadang-kadang ya saya kadang-kadang tidak mau politik yang gitu itu. Karena sudah pernah merasakan melalui fase itu ya. Itu loh. Padahal Allah membuat dunia ini untuk bersama. Iya. Iya toh. Makanya ya tidak ada kalau bermacam-macam itu sudah pikiran Tuhan kemajmukan. Dunia itu dibuat begitu. Iya, dunia itu diciptakan memang majmuk. Lah miniaturnya itu Indonesia ini loh. Miniatur gambaran dunia Indonesia. Miniatur dunia, pulaunya saja berapa? 17.000. Belum ada tradisi bahasa budaya. Dunia itu ya begitu itu. Ya toh agamanya ya. Banyak itu semua adalah kehendak Tuhan. Belum itu penghayat kepercayaan juga banyak. Oh iya, maka jadi itu dunia itu oleh Tuhan untuk bersama. Walaupun di dalam Islam memang ditegaskan, iyalah memang kamu kalau Islam ya harus sungguh-sungguh itu ya memang begitu seperti saya. Sing tenanan iki aja nemplek KTP lah gitu loh. Itu paling susah ngadepi wong munafikin loh. Contohnya bagaimana, Pak Yai? Ya lahirnya omongane api bae atine anu kan ya. Oh, berlawanan dengan iya toh. Itu kan. Ya. Makanya dosanya juga paling besar. Al munafiqu bidarkil aswal minat nar. Orang munafik itu di bawah intip neraka. Wah, sampai begitu ya. Iya toh. Lha itu paling susah ngrasakne wong munafik iki dipasrahi amanah anu kadang-kadang yo liar. Iya. Baik, kita ke Pak Dian dulu. Menanggapi yang saya sampaikan tadi di awal, strategi apa yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai moderasi di kalangan generasi muda? Kalau dari perspektifnya Pak Pendeta Dian bagaimana itu? Iya, tidak menutup kenyataan
di dalam bermasyarakat kita ini menghadapi berbagai situasi, kondisi, ya masalah kebutuhan hidup, ekonomi, agama, dan sebagainya. Nah, mungkin ini kalau boleh diizinkan sekali lagi saya bacakan bagaimana yang diajarkan kitab suci saya. Jadi kalau saya menyampaikan ini bukan karena ikut-ikutan enggak, tapi ada istilahnya Mbah Men, dalilnya ada. Oh ya, paham. Boleh. Kita moderat bisa saling menyampaikan dari sisinya masing-masing. Di sini dikatakan dalam Injil Matius 5 ayat 42 sampai 45, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Katanya dengan ekonomi tadi ya. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Maknanya itu secara luasnya bagaimana? Ya, kita intinya dari intinya kita harus bisa bersikap yang baik, positif, menyikapi berbagai keadaan. Karena tadi saya katakan tidak menutup kemungkinan di sekitar kita itu ada orang senang, tidak senang, ada yang kekurangan, butuh ini dan itu. Nah, kembali kalau bicara tentang milenium muda tadi, saya membiasakan, kebetulan di rumah itu ada cucu saya yang di SMP, ada yang kuliah, dan mereka biasa kumpul dengan teman-temannya, walaupun mengenakan jilbab, tapi karena kepentingannya sekolah, dia kumpul di gereja, saya juga terima saja, sambut sebagai tamu, diberi minum dan sebagainya, nggak ada masalah. Sebaliknya nanti kalau pada saatnya cucu saya harus kumpul dengan temannya yang agamanya Islam, ya mereka ngumpul, mereka jajan sama-sama, sebetulnya nggak ada masalah agama itu. Jadi cara mengajarkannya begitu mau diberitahukan tentang kenyataan posisi perbedaan itu begini, kemudian cara menyikapinya bagaimana. Kalau sudah waktunya orang tuanya jemput, dia tidak tahu kan ada dalam gereja, saya ingatkan, Mbak dijemput, ayah sudah datang, mereka. Nyatanya mereka jalan baik-baik saja, walaupun di rumah juga ada anjing galak, tapi ya mereka ada takut. Tapi saya takut. Harus ke rumah saya takut. Itu saya amankan sudah. Ada anjingnya di rumah. Ya sudah tahu diri, jadi karena tamunya Muslim ya kan, ini kurang pada tempatnya diperlakukan. Mungkin saya bisa nyambung ya. Itu tadi termasuk kegiatan desa. Itu kalau kami kebetulan gereja dipakai, ini kemarin itu ada rapat RW, silahkan. Berarti memberikan peluang untuk memberikan toleransi. Sejak dulu sampai sekarang terbuka ya. Ini saksinya putranya Mbak Men ini. Berarti waktu jadi kepala desa. Luar biasa itu toleransinya. Jadi kalau kami Natalan ngundang siapapun tidak ada masalah. Termasuk Mbak Men saya aturi datang. Berarti itu toleransinya memang betul tinggi ya? Begitulah. Saya nyambung ya, ini ada salah satu ayat, duribat alaihim dzillatu aina ma sutifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Mereka akan ditimpa satu kehidupan yang hina. Ya hina martabatnya, ekonominya, keamanannya.
aina masukimu dimanapun mereka berada di Indonesia atau di Timur Tengah, di Jawa apa di Sumatera, kecuali mereka itu bisa menjalin hubungan yang harmonis dengan Tuhan, dengan harmonis dengan sesama manusia. Kita bicara sesama manusia atau ini hablum minan nas, interaksi sosial di Indonesia yang majemuk itu loh. Ya, kita harus hubungan yang harmonis. Dalam hal ini apa? Akhlaknya. Akhlakul karimah. Akhlak itu kan saling menghargai, menghormati. Dengan siapapun kita harus menghargai, menghormati. Kalau soal urusan ke atas itu tidak bisa, itu sudah laku dinukum waliatin. Tapi dalam kehidupan bertetangga, sampai Rasulullah kan mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang iman pada Allah dan hari akhir hendaknya menghormati tonggo, titik. Tidak usah melihat tonggomu agamamu apa, partaimu, enggak. Dengan tonggo itu hablum minan nas ya. Iya. Nah, jadi ya begitu itu. Jadi ya sebab tonggo itu yang gotong ya nyonggo. Iya. Ada apa-apa ya tonggo dulu. Iya. Oh iya, ada rampok, ada kebakaran, maksud ngenteni sing padha Islami, ngenteni sing padha ya habis rumahnya. Habis semua. Jadi begitulah. Jadi mengatur hablum minan nas itu tidak perlu itu membedakan, apalagi dalam berbangsa bernegara di Indonesia. Nah, ini partaimu apa, yang penting Pancasila ini sudah aturan yang jadikan pedoman. Oh iya, sampai kemarin ada bertanya kalau orang aliran kepercayaan itu bagaimana loh? Aliran kepercayaan itu kan bunyinya sila pertama kan ketuhanan, bukan keagamaan. Iya. Kan ya, yang penting wajib bertuhan. Orang bertuhan semua kan perintahnya sama dalam hablum minan nas, gak oleh apa mitnah, adu domba, ngapusi semua. Kalau ada orang bertuhan menganjurkan, wah itu ya sudah bukan bertuhan, itu aja. Makanya kalau saya untuk generasi penerus kembalikan PMP, pendidikan moral Pancasila. Iya Pak. Iya, Pancasila ini untuk mendamaikan kemajmuan itu ya dengan Pancasila. Saya rasa itu. Baik. Kita closing statement. Menurut Pak Yai sama Pak Pendeta Dian, tolong berikan 2 kalimat apa itu moderasi. 2 kalimat atau 2 kata bebas. Mungkin dari Pak Pendeta dulu. 2 kata atau 2 kalimat boleh. Ya, marilah kita guyub rukun. Marilah kita guyub rukun. Ya. Itu yang terbaik. Oh begitu ya. Untuk dalam hidup bermasyarakat. Ya. Itu saja atau sudah ada lagi kira-kira? Ya, saya kira cukup. Ya. Itu ya. Ya. Kalau saya ya kita sudah diwarisi para sesepuh kita, rukun agawe santoso, cerah agawe budra, itu saja. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Oh baik. Itu kan toleransi semua. Iya. Iya benar juga ya. Ya, Madiun biar mempelopori. Baik. Jadi demikian itu tadi pemirsa, kita sudah bincang-bincang banyak terkait dengan moderasi dengan 2 tokoh dari agama Islam, Mbah Yai Muharramaini sama Pak Pendeta Dian dari agama Kristen. Ternyata perbedaan itu tidak selalu soal tentang 2 sisi yang berbeda, tapi ada juga sisi yang ternyata bertemu dan saling terkoneksi dan melangkahnya juga satu arah. Jadi hari ini kita banyak sekali hal-hal yang ternyata mungkin kita belum paham, dan beliau karena menurut saya itu juga sesepuh, usianya juga sudah banyak usianya ya. Pengalamannya lebih kompleks dari mungkin usia-usia saya atau pemirsa juga. Jadi demikian pemirsa, kita ketemu di episode berikutnya.